Halo, pernah nggak sih Anda sebagai orang tua ngeliat anak dan mikir, duh kok anakku belum banyak ngomong ya? Normal nggak sih ini? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Rasa khawatir itu wajar banget. Tapi hari ini kita akan ubah kekhawatiran itu jadi pengetahuan. Yuk kita bedah bareng apa aja tanda-tandanya, apa penyebabnya, dan yang paling penting, apa yang bisa langsung Anda lakukan. Pertanyaan kayak gini, ini sering banget muncul. Jadi kalau Anda merasa cemas, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba jawab tuntas pertanyaan ini berdasarkan panduan para ahli, biar Anda bisa berhenti menebak-nebak dan mulai dapat kepastian. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama, kita akan jadi semacam detektif tumbuh kembang anak. Kita perlu belajar mengenali tanda-tanda awalnya, karena semakin cepat kita tahu, semakin baik. Deteksi dini itu kuncinya. Nah, ini penting banget nih buat dipahami dari awal. Jadi, keterlambatan bicara itu bukan vonis akhir. Anggap aja ini kayak lampu kuning, sinyal buat kita untuk mulai cari tahu, oke, ada apa ya sebenarnya? Kenapa anakku belum ngomong sesuai usianya? Ini adalah awal dari sebuah investigasi. Oke, jadi gimana sih peta perkembangan bicara anak yang wajar itu? Coba kita lihat ya. Ingat, ini cuma panduan umum. Tiap anak kan unik. Mulai dari 4 bulan, biasanya ada suara-suara gitu. Terus di 6 bulan, nah ini mulai seru. Dia mulai ngoceh baba, mama. Lucu banget kan? Masuk setahun, kita udah mulai nunggu-nunggu nih kata pertamanya yang punya arti. Dan pas umurnya 2 tahun, wih udah bisa gabungin 2 kata. Misalnya, mau susu. Nah, sekarang coba perhatikan angka ini baik-baik. 16 bulan. Menurut Profesor Hardiono, ini adalah angka krusial. Kalau sampai umur 16 bulan anak belum juga ngucapin satu kata pun yang berarti, ini udah jadi red flag. Tanda buat kita untuk, oke, stop, tunggu dan lihat, saatnya evaluasi penuh. Bahkan sebelum sampai ke angka 16 bulan itu, ada loh petunjuk-petunjuk penting lainnya. Coba deh perhatiin pas anak umur setahun. Komunikasi itu kan nggak cuma soal ngomong. Dia nunjuk-nunjuk nggak kalau lihat sesuatu yang menarik? Dia masih suka ngoceng-ngoceng nggak jelas gitu? Ekspresi wajahnya gimana? Aktif dan penuh emosi atau datar aja? Nah, ini semua itu fondasi penting sebelum dia bisa ngomong. Oke, kita udah tahu nih tanda-tandanya. Sekarang, investigasi kita lanjut ke level berikutnya. Kita akan coba gali lebih dalam, kira-kira apa sih akar masalahnya? Jadi, apa sih sebetulnya yang bikin anak terlambat bicara? Ini pertanyaan kuncinya kan? Jawaban dari sini bakal nentuin langkah kita selanjutnya. Nah, para ahli biasanya melihat ketiga area utama. Biar gampang ingetnya, kita pakai formula simpel ini. Telinga, mulut, dan otak. Pertama, telinga. Apakah pendengarannya baik-baik aja? Jangan-jangan dia nggak bisa dengar dengan jelas. Kedua, mulut. Gimana dengan otot-otot di sekitar mulutnya? Apa berfungsi dengan baik untuk ngomong? Dan yang ketiga, otak. Apakah ada isu di tingkat perkembangan saraf atau kognitifnya? Penting banget nih buat kita bisa bedain dua kemungkinan ini. Di satu sisi, ada yang namanya keterlambatan fungsional. Ini biasanya karena ada riwayat keluarga yang juga dulu telat ngomong. Anaknya sih ngerti semua omongan kita, cuma ya gitu ngomongnya belakangan. Biasanya nanti juga ngejar kok. Tapi di sisi lain, kalau anaknya kelihatan nggak nyambung pas diajak ngobrol, kayak nggak ngerti atau asyik banget di dunianya sendiri, nah ini tanda bahaya yang lebih serius. Ini butuh penanganan segera. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bongkar mitos. Banyak banget kan mitos seputar anak telat bicara yang bikin kita bingung. Nah, ayo kita luruskan satu persatu biar nggak salah langkah. Ini dia nih pertanyaan sejuta umat di zaman sekarang. Bener nggak sih gadget itu biang keroknya? Faktanya begini, masalahnya itu bukan di gadgetnya, tapi di interaksi yang hilang. Coba bayangin, kalau anak nonton YouTube sendirian, itu kan komunikasi satu arah. Dia cuma nerima. Beda ceritanya kalau Anda duduk bareng anak, terus ngobrolin apa yang kalian tonton. Wah, lihat kucingnya warna apa? Nah, itu jadi interaksi dua arah. Jadi kuncinya interaksi. Tapi ingat ya, American Academy of Pediatrics sendiri merekomendasikan, kalau bisa, jangan kasih layar sama sekali untuk anak di bawah 2 tahun. Nah, ini juga nih, sering banget jadi kambing hitam. Anak saya telat ngomong soalnya di rumah pakai 2 bahasa. Bener gak sih? Jawabannya, salah besar. Otak anak itu luar biasa. Didesain untuk bisa belajar banyak bahasa sekaligus. Jadi, jangan pernah jadiin bilingualisme sebagai alasan buat menunda-nunda. Kalau anak terlambat bicara, ya tetap aja itu keterlambatan bicara. Mau di 1 bahasa atau 5 bahasa sekalipun, masalahnya tetap harus dicari tayu. Hayo, siapa yang sering dengar ini?
Ah, wajar, kan anak laki-laki emang ngomongnya lebih telat. Ini mitos paling legendaris kayaknya ya. Faktanya, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, tapi itu kecil banget dan gak signifikan. Jadi, bahaya banget kalau kita cuek sama tanda-tanda keterlambatan cuma karena anaknya laki-laki. Patokan tumbuh kembang itu berlaku buat semua anak, mau laki-laki atau perempuan. Semua berhak dapat perhatian yang sama. Oke, kita udah bahas tanda-tandanya, kemungkinan penyebabnya, sampai mitos-mitosnya. Sekarang, bagian yang paling penting dan paling bikin kita berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, kita susun rencana aksinya. Dengerin baik-baik kutipan ini. Yang paling berbahaya adalah penyangkalan. Jangan hanya menunggu dan melihat. Ini dalam banget maknanya. Sikap, nanti juga bisa sendiri, itu musuh terbesar kita. Kenapa? Karena dalam tumbuh kembang anak, waktu itu berharga banget. Bertindak cepat itu hadiah terbaik yang bisa kita kasih ke anak kita. Oke, ini dia 3 langkah pertama yang bisa langsung Anda lakukan. 1. Cek sederhana di rumah. Coba deh pas anak umur 6 bulan, panggil namanya dari belakang. Nengok nggak dia? Ini tes pendengaran paling simpel. 2. Pas ke dokter, jangan cuma diam. Minta secara spesifik. Dok, tolong screening pendengaran, tiroid, sama perkembangannya ya. Dan yang ketiga, ini paling penting. Percaya sama insting Anda sebagai orang tua. Kalau ada dokter bilang, tunggu aja padahal Anda ngerasa ada yang nggak beres, jangan ragu cari pendapat kedua. Anda itu pengacara terbaik untuk anak Anda. Oke, ada 2 istilah nih. Stimulasi dan intervensi. Bedanya apa? Gampangnya gini, stimulasi itu kayak vitamin harian. Kita ngajak ngobrol, bacain buku, nyanyi-nyanyi. Semua orang tua melakukannya. Tapi intervensi itu kayak resep dokter. Ini adalah terapi khusus yang dirancang sama profesional untuk mengatasi masalah spesifik yang udah ketahuan setelah diperiksa. Sambil nunggu jadwal terapi atau sebagai pendamping terapi, banyak loh hal seru yang bisa kita lakuin di rumah. Coba deh ajak anak main tiup-tiupan, kayak niup gelembung sabun atau peluit. Atau ajak dia nyedot minuman pakai sedotan lucu. Dan jangan lupa, kasih dia cemilan yang perlu dikunyah. Kenapa? Karena semua aktivitas ini itu kayak nge-gym buat otot-otot mulutnya. Penting banget buat ngomong. Ada satu teknik simple tapi ampuh banget. Namanya metode ABC. Gini cara kerjanya. Misal, anak mau mainan. Ini A, antecedent atau pemicunya. Ajarin dia untuk minta, entah dengan menunjuk atau bersuara. Ini B, behavior atau perilakunya. Begitu dia melakukannya, langsung kasih mainannya sambil dipuji. Pinter. Ini C, consequence atau konsekuensinya. Dengan cara ini, dia belajar kalau aku berkomunikasi, aku bisa dapat apa yang aku mau. Simpel kan? Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah dengerin semua ini, apa satu langkah kecil yang bakal Anda ambil minggu ini? Nggak usah muluk-muluk, satu aja. Mungkin mau coba tes panggil nama, atau mau lebih sering bacain buku? Ingat, ini perjalanan panjang, bukan lari cepat. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, setiap interaksi, itu berarti banget. Semangat ya, Anda pasti bisa.